Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, Jemaat Gemindo Nazaret yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali dengan penuh sukacita, kita diberikan kesempatan yang begitu indah untuk kembali tergabung di dalam satu persekutuan yang indah, di dalam ibadah rumah tangga, hari Rabu tanggal 14 April tahun 2021, di mana pada malam hari ini kita akan kembali menggunakan tata ibadah bentuk online. Mari kita bersama keluarga mempersiapkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah. Bersama-sama kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 16, baitnya yang pertama. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kita habiskan ibadah kita pada malam hari ini. Persekutuan ibadah rumah tangga pada malam hari ini dialaskan dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 277, baitnya yang pertama. Sekalipun diriku dapat berkata-kata. Jemaat yang terkasih,
Tiba saatnya kita akan masuk di dalam pelayanan dan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, di mana kita akan bersama-sama dilayani oleh Bapak Diaken Siegfried Rivo Scipio. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Tibalah kita pada pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Untuk pada malam hari ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa Tuhan yang ada di dalam surga, saat ini Tuhan kami berdoa padamu, memohon pimpinan kuasa Roh Kudus untuk tercurah pada saat ini dalam pembacaan serta perenungan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus tercurah bagi kami semua yang mau mendengar dan melakukan akan firman-Mu, dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu yang kudus. Dalam ibadah ini kiranya Tuhan mau menyertai hamba-Mu ini dalam pemberitaan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang akan memampukan kami dalam pemberitaan firman-Mu. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dalam Mazmur 37 ayat 34 sampai dengan 40. Mazmur 37 ayat 34 sampai dengan 40, perikopnya kebagian orang fasik semu. Ayat 34 saya bacakan bagi kita semua. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikuti jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah, sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus, dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesatan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung kepadanya. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara sekalian, Tuhan yang memberkati bagi kita, di mana kita tadi sudah membacakan firman Tuhan lewat Mazmur 37 ayat 34 sampai dengan 40, di mana pada malam hari ini saya mengambil tema keluarga, ikutlah jalan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dunia di mana kita tinggal terus berkembang dan berubah. Kita sekarang berada pada era globalisasi yang digerakkan oleh teknologi, sehingga membuat masyarakat mengalami perubahan. Perubahan tidak hanya dalam bentuk fisik, tapi juga menyentuh sampai pada nilai-nilai normal dan etika manusia yang berdampak pada keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anak. Keluarga adalah lembaga yang sangat vital, sangat penting artinya bagi kehidupan suatu masyarakat. Keluarga Kristen diimani sebagai keluarga Allah.
keluarga merupakan gagasan karya nyata Allah bagi manusia, maka keluarga menjadi segala-galanya bagi Allah untuk dipelihara. Menjadi keluarga Allah adalah sangat penting untuk mengenal jalan-jalan Tuhan. Jalan Tuhan menunjuk pada jalan keselamatan atau kehendak Allah. Kita tidak dapat pungkiri bahwa sekarang ini banyak keluarga Kristen yang tidak lagi berada pada jalan yang dikehendaki Tuhan. Renungan, mereka merenungkan, mereka membangun jalan sendiri hingga menyimpang dari jalan Tuhan. Tidak dapat lagi membedakan mana yang jahat dan mana yang baik. Keluarga tidak mampu lagi menjadi tempat yang aman untuk mentransfer nilai-nilai kebaikan, tapi justru telah terkontaminasi dengan berbagai perilaku yang tidak berkenan kepada Tuhan. Akibatnya, keluarga kehilangan arah, kebahagiaan, dan ketiadaan damai sejahtera, serta kegagalan melandanya. Karena itu, tema yang saya angkat pada malam hari ini lewat renungan kita dalam ibadah rumah tangga saat ini, saya mengajak keluargaku, keluarga kita semua, ikutilah jalan Tuhan. Mazmur 37 berisi petunjuk tentang nilai rohani berciri khas identitas, sehingga dikategorikan pada Mazmur hikmat dan pendidikan yang menggambarkan bagaimana Tuhan Allah mendidik umatnya tentang kebenaran, yaitu sikap orang percaya terhadap orang fasik yang hidupnya berhasil dan kesukaran hidup orang yang benar. Mazmur 37 mengangkat dua perilaku manusia yang saling bertentangan, yaitu perilaku orang jahat dengan segala kejahatannya dan perilaku orang benar yang berkenan kepada Tuhan dengan segala konsekuensinya masing-masing. Pemazmur hendak meyakinkan bahwa betapa rentan dan terbatasnya hidup orang yang berbuat jahat. Mereka mudah jatuh dan hancur. Berbeda dengan hidup orang yang benar, di mana Mazmur menghimbau agar orang jangan marah dan meninggalkan panas hati. Ia menunjukkan bahwa umat Tuhan berada dalam suasana hati yang tidak nyaman. Timbul rasa cemburu terhadap realitas hidup, di mana ada orang yang hidup jujur, tulus, dan benar di hadapan Allah, tetapi mengalami kehidupan yang susah dan menderita. Itu bisa kita pahami dalam Mazmur 37 ayat 1, ayat 7, dan ayatnya yang ke-8. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sementara orang yang jahat hidup dalam kenyamanan, keamanan, dan kemakmuran, serta lebih beruntung dari kehidupan orang benar. Hal ini dirasakan sebagai sebuah ketidakadilan, sebab dalam perspektif regulation bangsa Israel, mereka menganut pandangan bahwa hidup taat mendatangkan berkat dan hidup tidak taat mendatangkan kutuk. Dalam Mazmur 37 ayat 34 sampai dengan 40 yang kita sudah baca bersama-sama,
secara khusus berisi perbedaan antara hidup orang fasik dan hidup orang benar. Ditegaskan bahwa orang fasik yang hidup tidak mengikuti jalan Tuhan, sombong, maka mereka akan lenyap dan tidak memiliki masa depan. Orang fasik yang digambarkan seperti pohon ara Lebanon yang terkenal dengan kayunya yang kuat, kokoh, dan tak tergoyahkan, ternyata tidak bertahan lama dan mudah lenyap. Hal ini memperlihatkan bahwa situasi orang fasik yang serba positif mengalami kemakmuran, tapi semu adanya dan bersifat sementara. Mereka segera lisut atau layu, mereka akan dilenyapkan dan binasa. Sedangkan orang-orang yang benar, yang mengikuti jalan Tuhan, ayat 34, yang memiliki 3 ciri kehidupan, yakni tulus, jujur, dan suka damai, kepada mereka ada masa depan dan diselamatkan oleh Tuhan, dan mereka akan mewarisi negeri. Jemaat Tuhan yang diberkati, karena itu ayat 34 ada perintah dan janji bersyarat yang berbunyi, nantikanlah Tuhan dan tetaplah ikuti jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Janji Tuhan artinya tidak bertindak sendiri, memberi kesempatan kepada Tuhan dan menunggu dengan tidak mendahului Tuhan. Menantikan Tuhan adalah suatu bukti bahwa kita menempatkan Tuhan atas hidup kita. Mengikuti jalan Tuhan menuju pada kehendak hukum Allah. Tujuan Tuhan, jalan hidup manusia yang ditunjuk Allah. Jalan Tuhan menurut Mazmur 25 ayat 10 yaitu, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Jalan Tuhan berdasarkan Matius 7 ayat 14 sebagai jalan menuju kehidupan. Terpujilah nama Tuhan. Mengikuti jalan Tuhan bagi kita adalah suatu bukti bahwa janji dan pertolongan Tuhan yang diandalkan bagian manusia adalah menanti Tuhan dan mengikuti jalannya, dan upahnya adalah mewarisi negeri. Mewarisi negeri berkaitan dengan berkat, jangka panjang, serta generasi. Saudara-saudara yang diberkati, seperti orang Israel disebut sebagai umat Tuhan, dan kepada mereka diberikan tanah Kanaan sebagai tempat tinggal mereka sesuai janjinya kepada Abraham. Jadi mewarisi tanah merupakan tanda bahwa Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Selanjutnya ayat 37, 39 dan ayatnya 40, di mana hidup orang benar digambarkan oleh pemazmur dengan hidup yang kokoh karena ditopang oleh tangan Tuhan. Tangan yang penuh kelimpahan dari Allah dan dipelihara selamanya oleh Allah. Ayat 37 dan ayat 38, orang benar ciri-cirinya antara lain tulus,
jujur, dan yang suka damai, maka masa depan akan dinikmatinya. Selama ada orang yang melakukan ketulusan, kejujuran, dan kedamaian, semuanya itu pula mendapatkan pengharapan akan masa depan yang baik, akan dialami oleh dunia ini. Orang menjadi benar karena melakukan kebenaran, dan menjadi berjahat karena melakukan kejahatan. Dari ayat 39 sampai 40, apa yang dinantikan dari Tuhan diuraikan dalam bagian ini, dalam renungan kita pada malam hari ini, yaitu orang yang benar dimulai dengan Tuhan dan berakhir dengan Tuhan yang memberi keselamatan. Keselamatan itu mencakup Tuhan sebagai tempat perlindungan dalam kesesakan, yang menolong dan meluputkan dari orang fasik karena mereka berlindung kepada Tuhan. Makna dan implikasi firman Tuhan kita pada malam hari ini, marilah saudara-saudara, sekarang ini banyak orang kehilangan pandangan hidup. Nilai-nilai yang dipegang dahulu seperti agama, tradisi, budaya yang menjadi nilai yang mulia sebagai pegangan hidup telah bergeser. Banyak orang, baik orang tua maupun anak-anak, jatuh pada perilaku seks bebas, minuman, obat-obatan terlarang, dan tindakan kekerasan menjadi hal yang biasa terjadi di mana-mana. Balas dendam dan pembunuhan dianggap sebagai wujud keberanian. Korupsi merasuki hampir semua setara kehidupan. Belum lagi dalam hal perebutan kekuasaan dengan menggunakan cara-cara licik. Juga dalam bidang agama, adanya praktek keagamaan yang radikal dan intoleran sehingga melahirkan teroris. Pengaruh teknologi yang memudahkan akses informasi negatif, terjadinya perselingkuhan, terganggunya interaksi antara individu, orang tua dan anak sering terputus karena handphone, Facebook, dan media massa lainnya, dan berbagai perbedaan gaya hidup dan perilaku yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Inilah tantangan dan persoalan yang mengancam keutuhan hidup keluarga. Orang yang fasik, jahat akan dilenyapkan, dihancurkan, dan tidak ada masa depan. Sedangkan orang benar yang hidup dalam ketulusan, kejujuran, dan suka damai akan menikmati masa depan gilang gemilang. Saudara-saudara yang diberkati, mereka yang mengikuti jalan Tuhan akan ditopang dan dipelihara selamanya oleh Tuhan. Dalam kebaktian kita pada malam hari ini, Tuhan memberkati kita dalam keluarga kita menata masa depan anak-anak kita dengan ketulusan, kejujuran, dan kedamaian. Jadikan keluarga dan rumah tangga kita sebagai istana untuk mendidik anak-anak agar menjadi orang yang berkenan dan hidup di jalan Tuhan. Keluarga dan rumah kita haruslah menjadi pusat pelatihan diri
yang meneladani Kristus dengan mencerminkan Kristus dalam kata dan tindakan kita. Keluarga harus mengikuti jalan Tuhan. Sekali lagi saya meminta, keluarga harus mengikuti jalan Tuhan, jalan kehidupan yang menuju pada keselamatan. Sebagaimana Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Amin. Mari kita satu di dalam doa. Allah Tuhan yang bertata di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih Tuhan atas firman-Mu serta sebagian renungan yang sudah kami bawakan dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Kiranya ini Tuhan menjadi satu panggilan supaya kami benar-benar mengikuti jejak-Mu, ajak-Mu, kebenaran-Mu demi keluarga kami masing-masing. Rubah akan hati pikiran kami yang sudah mulai memasuki hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Oleh sebab itu Tuhan, kami tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, berkenanlah Engkau bagi kami terus. Kami akan siap datang kepadamu ya Tuhan, dikala Tuhan akan memanggil kami sebagai keluarga-keluarga yang diberkati. Terpujilah namamu ya Tuhan. Inilah doa syukur kami panjatkan demi anakmu Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Menyambut firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita bersama-sama mengangkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 255, baitnya yang pertama. Firman-Mu kupegang selalu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan menyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan. Sebelum kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan ajakan firman yang terambil dari 1 Tawarik pasal 29 ayatnya yang ke-17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Sambil kita menjalankan persembahan, mari kita bersama-sama angkat pujian dari PKJ nomor 148 baitnya yang pertama. Terima kasih ya Tuhanku.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mendoakan persembahan yang telah kita berikan. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang sungguh kami kasihi dan Bapa yang sungguh mengasihi kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang menghadap hadirat Tuhan, seraya mengucap syukur karena kami merasakan dengan sungguh nyata kasih setia pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Pada malam hari ini pun, kami beserta keluarga datang menghadap Tuhan. Kami diberikan waktu dan kesempatan yang begitu indah untuk menghadap hadirat Tuhan di dalam ibadah pada malam hari ini. Puji-pujian telah kami naikkan, bahkan kami telah mendengarkan pesan yang Tuhan mau sampaikan lewat hamba-Mu, Bapak Diaken Rifo Skipio, yang telah mengajarkan kami bersama-sama dengan keluarga kami untuk tetap setia di dalam Tuhan. Karena itu Bapa, sebagai bentuk ucapan syukur dan kesetiaan kami kepada Tuhan, pada malam hari ini pun, lewat berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan curahkan di tengah-tengah kehidupan kami dan keluarga, kami telah memberikan sedikit. Namun itu semua kami berikan dengan hati yang tulus ikhlas, penuh dengan ucapan syukur, sebagai tanda bahwa pemeliharaan Tuhan begitu nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Karena itu Bapa, kami mohon semua yang telah kami berikan agar layak di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Persembahan yang telah kami berikan kiranya berbau harum di hadapan-Mu dan dapat kami gunakan untuk pelayanan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Engkau berkati mereka yang akan mengelola persembahan ini, agar mereka dapat penuh hikmat dan kejujuran, memberikan yang terbaik untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat ini, Gemindo Nazaret. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami untuk tetap selalu ingat mengucap syukur dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan telah terlebih dahulu memelihara kehidupan kami dan memberikan yang terbaik untuk kami. Terima kasih Bapa, inilah doa ucapan syukur yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan dan berkat kami. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan bersama-sama diberkati lewat kesaksian pujian yang malam hari ini dilantunkan oleh keluarga Antonius Prastowo.
Jemaat yang terkasih, kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang pada malam hari ini akan dibawakan oleh hamba Tuhan Bapak Diaken Siegfried Rivo Scipio. Mari saudara-saudara kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa Sorgawi yang kami sembah di dalam anakmu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Saat ini kami datang Tuhan dalam doa kami ya Bapa, dalam syafaat kami ya Tuhan, dalam ibadah rumah tangga Gemindo Jemaat Nazaret. Saat ini Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau layak bagi kami untuk beribadah pada malam hari ini. Kami sudah memberi diri kami Tuhan. Kami sudah mengambil waktu kami bagimu Tuhan untuk datang dan dalam persekutuan Gemindo Jemaat Nazaret. Dalam ibadah rumah tangga malam hari ini dengan cara online. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau hadir selalu di setiap persekutuan kami. Lebih khusus pada malam hari ini, saat ini dalam syafaat kami, Tuhan kami akan naikkan doa kami untuk setiap para pelayan-pelayan-Mu, pendeta, majelis, dan pengurus kategorial yang ada di dalam Gemindo Nazaret. Engkau mau memimpin langkah kehidupan kami. Engkau mau memimpin setiap pelayanan kami, sehingga kami pantas dan layak untuk melayani-Mu, khususnya di jemaat-Mu dan sesama kami. Biarlah pelayanan kami Engkau sendiri menilai apa yang kami berikan untuk pelayanan-Mu Bapa. Engkau yang sanggup melayani setiap kami masing-masing. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih karena Engkau telah memilih kami dan memanggil kami untuk ikut dalam persekutuan pelayanan di Gemindo Nazaret. Biarlah semuanya ini Tuhan kami serahkan di dalam tangan pengasihan Tuhan yang kudus. Biarlah Engkau sendiri yang melayakkan setiap pelayanan kami. Dengan keseluruhan hati kami, memberi diri kami untuk melayani-Mu, ya Tuhan, Kepala Gereja kami. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam program kerja tahun anggaran 2021-2022, di mana di hari Minggu kemarin sudah kami mendengar bersama, di mana segala program kerja anggaran tahun 2021-2022 kiranya Tuhan mau menopang akan segala program kerja dan anggaran Gemindo Nazaret. Dengan keadaan seperti ini, kami dihadapkan dengan COVID-19. Kiranya Tuhan mampu memberi diri kami untuk tetap melayani seturut kehendak Bapa di surga. Namun Tuhan, kami tetap meminta kepadamu anggaran-anggaran yang sudah kami susun dan direncanakan dalam bentuk salah satunya perbaikan aula gereja. Memang Tuhan kami memerlukan dana yang cukup besar. Kiranya dengan tangan kasih Tuhan dan penyertaan-Mu Engkau akan mengirimkan donasi-donasi di luar maupun di dalam jemaat kami. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan. Dengan segala syukur, rapat kerja sudah dapat kami tutup kemarin di hari Minggu yang lalu. Semuanya atas segala penyertaan-Mu, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh dan juga mereka dalam pemulihan. Kami sebut dalam nama Yesus,
Penatua Stevi Thomas, Penatua Yona Silitonga, Penatua Edward Sekeon, Penatua Lenda Mamangkai, Pendeta Daniel Prastowo, Bapak Hermanto Wijaya, Saudari Sisilia Sunda, Ibu Agustina Kongresto, Adik Carolina Lumopa, Saudari Seli Angelina Songkudon, dan Saudara Gabriel Scipio. Kiranya Tuhan, nama-nama yang dapat kami sebutkan dan belum dapat kami sebutkan namanya, kami serahkan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam doa ini, saat ini kami mendoakan juga bagi para garda terdepan dalam menghadapi COVID-19. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai mereka, dan tugas kesehatan dan ketabahan bagi mereka untuk menjalankan tugas yang sudah dibebaninya. Terima kasih Tuhan. Dalam doa ini juga kami mendoakan bangsa negara kami, di mana pemimpin-pemimpin negara, baik itu Bapak Presiden dan jajarannya yang berada di pusat maupun di daerah-daerah, kiranya dapat memimpin bangsa ini penuh dengan kasih dan kemurahan Tuhan, supaya bangsa ini menjadi aman dan makmur atas pimpinan mereka. Terima kasih Tuhan, di mana juga dengan COVID-19 ini, bangsa rakyat Indonesia menjalani vaksin untuk pencegahan terkontaminasi virus COVID-19. Tangan kasih Tuhan akan turut bekerja atas penyaluran vaksin tersebut, biar tersalurkan dengan baik dan juga dapat memulihkan bangsa ini dengan memutuskan mata rantai COVID-19. Terima kasih Tuhan. Rangkaian doa ini juga kami mendoakan bagi mereka yang penuh segala kekurangan. Kiranya Tuhan juga akan mencukupkan akan segala kebutuhan mereka, baik mereka janda duda dan mereka yang selalu mengharap kepadamu. Ya Bapa di dalam surga, tolong kasihani kami. Terima kasih Tuhan, lewat seluruh ungkapan kami dalam doa sahabat ini, kiranya Tuhan mau menyempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara terkasih, sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama mengangkat nyanyian pengutusan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 213, baitnya yang pertama. Apakah yang kau lakukan? Bila kau sedang gembira,
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menerima berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikianlah rangkaian ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Kami atas nama pendeta dan seluruh kelompok majelis bertugas anugerah mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dan kehadiran jemaat beserta keluarga dalam ibadah malam hari ini. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.